pembahasannya adalah tentang turunan ya bagian kedua. Ya, jadi kalau kemarin turunan bagian pertama mulai dari definisi ya, sampai di aturan turunan. Di bagian kedua ini ya kita akan belajar tentang chain rule, ya, aturan rantai, turunan tingkat tinggi dan turunan implisit. Ya. Turunan implisit nanti Anda akan lihat apa bedanya. Yang selama ini Anda kerjakan itu namanya persamaan eksplisit ya, Y sama dengan bla 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 X ya, jadi antara Y dan X. Y di ruas kiri, X di ruas kanan. Tapi nanti implisit itu ada yang berbeda, nah, itu Anda perhatikan. Oke, kita mulai dari aturan rantai, ya, chain rule. Ya. Diberikan Y sama dengan fungsi dari U, dan U itu fungsi dari X. Ya, Anda lihat di sini, Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Ya. Jika G dapat diturunkan pada X dan F dapat diturunkan pada U sama dengan GX, ya, maka fungsi gabungan, ya, fungsi gabungan komposit F lingkaran kecil G. Jadi ini tidak komposit ini tidak harus perkalian ya, tapi pokoknya di situ ada gabungan. Ya. Maka ya, turunan dari suatu fungsi gabungan tersebut adalah ya, Anda lihat di sini F aksen GX kali G aksen X. Ya. Jadi Anda turunkan ya bagian luarnya dulu, baru bagian dalamnya diturunkan. Kalau menggunakan operator turunan DX, ya, DX dari F GX sama dengan F aksen GX kali G aksen X. Atau kalau Anda menggunakan notasi Leibniz, ya, DYDX sama dengan DYDU, DUDX. Ini Anda lihat ketemunya DYDX. Ya. Jadi di sini yang Anda harus ingat-ingat kalau Anda ingin menggunakan aturan rantai, ya, bahwa turunan dari suatu fungsi gabungan ya, adalah turunan dari fungsi luar yang dihitung pada fungsi dalam kali ya, times ini kali turunan dari fungsi dalam. Ya, nanti Anda bisa melihat apa yang dimaksud dengan fungsi luar dan fungsi dalam dilihat dari contoh berikut ini. Ya. Diberikan Y sama dengan ya, 2x kuadrat min 4x per 1 ya, dipangkatkan 60. Nah, Anda lihat di sini ya, ini ada fungsi dalamnya Gx ya, atau ya, nanti terserah Anda mau misalkan ya dengan apa. Ini ya, dan pangkat 60. Hitung turunan Y terhadap X ya. Ini Anda lihat D besar X kecil Y ini artinya X-nya indeks ya, jadi turunan Y terhadap X. Demikian juga untuk contoh yang kedua ini. Ya, jadi Anda punya Y sama dengan 1/2. 2x pangkat 5 min 7 dipangkatkan 3. Dan yang contoh yang ketiga, turunkan ya, terhadap X, sini, ya, hitung turunan terhadap X dari ya, X kuadrat kali 1 min X dipangkatkan 3 dibagi ya, 1 plus X. Ya. Solusinya, ya. Untuk yang persoalan yang pertama, ya, ada misalkan yang di dalam kurung ini dengan U, ya.
Sehingga Anda punya Y dinyatakan dalam U itu Y sama dengan U pangkat 60. Ya, jadi U ini yang ini semua diwakilkan dengan U pangkat 60. Yang mana U berarti sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Oke, sesuai dengan definisinya tadi, ya, sehingga di sini kita, ya, the outer function-nya, ya, fungsi luarnya FU itu sama dengan U pangkat 60, ya, sedangkan fungsi dalamnya U sendiri adalah fungsi dari X, ya, GX, ya, sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Dan kita sesuai dengan definisi tadi, ya, turunan Y terhadap X, ya, ini Y-nya yang atas ini, Y terhadap X yang sama dengan, ya, F aksen U kali, ya, G aksen X. Nah, F aksen U karena U pangkat 60, ya, turunannya 60 U pangkat 59 sesuai dengan aturan turunan yang kemarin. Dan turunan dari GX ini 2x kuadrat min 4x, ya, adalah 4x min 4. Kemudian Anda tidak boleh berhenti sampai yang masih ada U-nya di sini, ya, harus dikembalikan U-nya itu dalam X, ya, sehingga inilah hasil akhirnya 60 kali 2x kuadrat min 4x plus 1 dipangkatkan 59, ya, kali 4x min 4. Jadi ini outer function diturunkan, ya, kali, ya, times the inner derivative of inner functions. Oke. Untuk contoh yang kedua, ya, ini saya akan lanjutkan nanti setelah saya, ya, mungkin ada yang belum present, ya, saya beri kesempatan untuk present. Ya, masih setengah menit nih. 18 detik. Siapa yang belum lisensi? Oke, waktu presensi sudah habis, ya, saya lanjutkan materi. Contoh yang kedua, Y sama dengan seper 2x pangkat 5 min 7 dipangkatkan 3, ya, sehingga di sini, ya, kita misalkan 2x pangkat 5 min 7 ini sebagai U, ya, U pangkat 3, jadi seper U pangkat 3 atau sama dengan U pangkat min 3, yang mana U-nya adalah 2x pangkat 5 min 7. Ya. Kemudian diterapkan aturan rantai berdasarkan notasi Leibniz, ya, dy dx sama dengan dy du dx. Anda kerjakan. Y-nya U pangkat min 3 sehingga dy du artinya Y terhadap U, ya, itu adalah min 3 U pangkat min 3 min 1, ya, pangkat min 4. Sementara du dx ini ada punya U, turunkan terhadap X, ini X variabelnya jadi 10 X pangkat 4. Ya. Oke, Anda punya min 3U pangkat min 4 kali, ya, 10 X pangkat 4. Ditata ulang, ya, U pangkat min 4 itu artinya min 3 dibagi U pangkat 4. Ya. Minnya jadi seper kali 10 pangkat X pangkat 10 kali X pangkat 4. Ya, jadi min 3 kali 10 min 30, ya, U-nya diganti dengan asalnya, ya, 2x pangkat 5 min 7. Oke. Hitung, ya,
turunan terhadap X dari X kuadrat kali 1 min X dipangkatkan 3 dibagi 1 plus X. Nah, di sini ya, Anda harus menerapkan ya, beberapa strategi ya. Jadi selain pakai rantai, Anda juga pakai ini karena ini adalah pembagian ya, Anda terapkan aturan pembagian ya. Jadi pertama Anda terapkan aturan pembagian bahwa turunan dari pembagian itu adalah ya di pembilangnya. Nah, Anda lihat ini penyebut kali ya turunan pembilang ya dikurangi pembilang kali turunan penyebut dibagi ya, penyebut kuadrat. Jadi ini ya definisi dari aturan pembagian ya, turunan pembagian. Kemudian setelah ya Anda punya definisi ini, Anda lihat ya, ini ya turunan dari X kuadrat ya kali 1 min X dipangkatkan 3. Sehingga di sini Anda terapkan ya aturan turunan perkalian. Ya. Ini ada X kuadrat, ini ada 1 min X dipangkatkan 3. Sehingga di sini Anda terapkan aturan perkalian ya. F G aksen plus ya, F aksen G. Sehingga di sini X kuadrat kali turunannya 1 min X dipangkatkan 3 yang ditambah ya, 1 min X pangkat 3 kali turunannya X kuadrat. Ya. Dikurangi, ya, kalau ini sudah ya bisa dikerjakan. Ini contohnya turunan terhadap X dari 1 plus X, ya berarti 1. Ya, ini bisa dikerjakan dan dikerjakan di sini. Oke. Kemudian ini, Anda lihat di sini, ya, dx, ya, artinya turunan 1 min X dipangkatkan 3, ini membutuhkan aturan rantai tadi ya. Jadi pertama ini kita anggap sebagai U-nya 1 min X ini, jadi U pangkat 3, turunnya adalah 3 U pangkat 2 ya, kali ya turunannya U di dalam sini ya, 1 min X berarti adalah min 1. Kemudian ini 1 min X dipangkatkan 3 kali turunannya X kuadrat ya 2X ya. Ini dikerjakan. Kemudian ya, ini semuanya sudah tidak ada operator turunan, tinggal Anda lakukan penataan nilai-nilai dan inilah hasil akhirnya. Ya. Oke, itu contoh penerapan aturan rantai. Aturan rantai itu bisa diterapkan lebih dari sekali ya. Jadi tadi dx sama dengan du, du dx itu berarti diterapkan sekali. Anda bisa mau panjang ya. Jadi dx ya, sama dengan du kali ya, du dw kali dw dh kali dh dx misalkan. Nah, ini juga ketemunya adalah dx ya. Jadi sepanjang harus diterapkan aturan rantai, Anda terapkan. Contoh, ini contohnya di sini. Ya. Turunkan sin pangkat 3 4x, ya, sin pangkat 3 4x. Oke, nah, pertama Anda terapkan ya, ada perhatikan U pangkat 3 di sini. Ya, ada U yang mana U-nya adalah sin 4x ya, dipangkatkan 3. Maka turunannya adalah 3 ya, sin 4x ya, 3 min 1. Oke. Kemudian Anda turunkan kali ya, ini turunannya U-nya kan tadi sin 4x ya, sin 4x. Oke. Jika di sini Anda punya hasil 3 sin kuadrat 4x ya. Terus turunannya sin 4x adalah cos 4x ya. Kali ya, ini masih ya, ini kan sin U ya. Turunannya 4x. Nah, turunannya 4x berarti 4 di sini. Nah, ini semua ya, semua yang diperoleh Anda kumpulkan. Ini ada 4 kali 3 12 ya. Cos 4x sin kuadrat 4x. Ini contoh yang diterapkan lebih dari 1 kali. Di sini 2 kali. Artinya
tadi ya, dy du, du dw, dw dx. Atau contoh di sini lebih panjang lagi nih, ada turunkan sin dari cos x kuadrat. Sehingga analisisnya Anda sekarang punya sin u. Ya, ini sin u. Sehingga turunan dari sin u itu adalah cos u. Ya, coba ini langsung dibuka ya, artinya langsung ditulis. Ya, sekarang Anda lihat u-nya. Ya. U-nya cos x kuadrat. Ya. Turunan cos x kuadrat adalah turunannya cos min sin ya, x kuadrat. Nah, setelah ini bisa dikerjakan, terus Anda lihat yang di dalamnya ini. Ya, jadi tadi pertama adalah sin u dikerjakan menjadi cos u, u-nya ditulis. Nah, sekarang Anda punya cos u di sini. Ya, cos u-nya yang x kuadratnya. Turunannya cos u min sin u, u-nya tulis lagi. Nah, sekarang Anda punya u x kuadrat. Turunannya 2x. Selesai, pol artinya sudah habis, nggak bisa. Nah, setelah ini baru di total ulang ya, ada ya min, oh ini minnya ke depan, kemudian ada 2x ini, 2x yang ke depan, kemudian bentuk yang sederhana ini sin x kuadrat, yang lebih rumit cos x kuadrat. Oke. Nah, ini ada contoh-contoh ya. Turunkan terhadap theta. Ya, jadi kalau tadi ya ada indeksnya di sini ya, kalau karena ini fungsi terhadap theta ya, turunkan terhadap theta ya, ini d besar theta ya, atau ini subskripnya theta. Turunkan ya, terhadap theta cos pangkat 4 ya, sin theta kuadrat. Nah, silakan kita mencongak ya, Anda ya, berarti pertama adalah ada u pangkat 4 ya, ada u pangkat 4 sehingga turunannya adalah 4 u pangkat 3 ya, sehingga Anda punya 4 ya, cos pangkat 3 sin theta kuadrat kali ya, kali tadi u-nya yang ini tadi kan cos u, sekarang jadi adalah min sin ya, min sin theta kuadrat nah, kali ya, sin u di sini. Jadi turunannya sin cos, ya, cos theta kuadrat kali theta kuadrat sehingga 2 theta. Nah, silakan ya, Anda kumpulkan dan Anda tata ulang. Ya. Ada pertanyaan kaitannya dengan penerapan aturan rantai? Kalau belum menimbulkan pertanyaan, saya lanjut. Turunan tingkat tinggi, ya, high level derivatif, ya, itu artinya setelah diturunkan lagi, ya, kemudian diturunkan lagi, ya, sehingga di sini, ya, turunan pertama Anda mengenal f aksen, turunan kedua f double aksen, dan seterusnya, ya, sampai ke n, ya, artinya n ini tingkatannya ya, tingkatan turunannya bisa 1000, bisa lebih dari ya. Sehingga kalau Anda menggunakan aksen ini kan repot ya, kalau juga pakai notasi ini ya, efektifnya hanya sampai double aksen ya. Triple aksen sudah nggak kelihatan ya, sehingga ya kalau Anda turunan tingkat tinggi ya paling enak Anda pakai notasi Leibniz ini ya, d pangkat 3 y dx pangkat 3, sehingga ini langsung ya, nggak perlu pakai aksennya, tapi angkanya dituliskan ya, tingkat atau level derivatifnya, level keberapanya itu dituliskan angkanya. Oke. Karena kalau Anda pakai yang contohnya seperti ini ya, f dalam kurung 4x, f berarti 4 aksen misalkan di sini ya, turunan keempat ini ya bisa di nanti pangkat 4 ya, bisa di hingga
Saya sarankan kalau untuk turunan tingkat tinggi Anda menggunakan notasi Lipschitz. Lah, contohnya apa tuh pemakaian turunan tingkat tinggi? Ya, ini. Ya. Jadi kalau Anda punya rumus percepatan, ya, hubungannya dengan persamaan jarak, ya, itu adalah turunan kedua, ya, bahwa percepatan itu turunan kedua dari persamaan jarak. Karena turunan pertama dari persamaan jarak adalah kecepatan. Jadi percepatan itu sama dengan turunan kecepatan, ya. Turunan kecepatan itu sama dengan turunan kedua dari fungsi jarak. Ya. Distance, jarak ini distance. Nah, contoh di sini, ya, Anda punya persamaan jarak untuk suatu benda bergerak adalah ini, ya, dalam waktu T. Jadi S sama dengan T pangkat 3 min 12T kuadrat plus 36T min 30. Nah, pertanyaannya, ya, kapan kecepatannya sama dengan 0? Artinya benda itu, kalau kecepatannya 0 itu kan berarti diam. Kapan kecepatannya positif? Nah, karena kecepatan itu adalah besaran vektor, dia punya arah. Ya, dia punya arah. Ya. Jadi kalau di bidang gambar ini dia ke kanan, anggaplah itu kecepatan positif, maka ya, pada saat dia bergerak pada arah sebaliknya, yaitu kita sebut kecepatannya negatif. Kapan benda tersebut bergerak ke arah kiri? Nah, ini dengan asumsi tadi kecepatannya negatif. Terakhir, kapan percepatannya positif? Nah, silakan Anda bisa mulai dari kapan kecepatannya sama dengan 0, ya Anda berarti menurunkan, karena mencari kecepatan itu adalah DSDT, ya, itu adalah V. Jadi V sama dengan DSDT, ya, sama dengan 3T kuadrat min 24T, ya, plus 36. Anda punya persamaan kuadrat, sehingga Anda bisa mendapatkan, ya, untuk V sama dengan 0 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat T kuadrat min 24T plus 36. Ya. Anda bisa lihat 36 itu faktornya, ya, Anda bisa cari faktornya 36, Anda bisa pakai 6 kali 6, ya, tapi yang membentuk 24, dan di sini kan dia minta, ya, dan nanti 24T, ya, 24T. Tapi di sini ada faktor 3T, ya, sehingga Anda punya 3T kuadrat, ya. Jadi Anda punya faktor 1, 3, ya, dan, ya, supaya 24 Anda pakai misalkan 6 kali 6, ya, Anda berarti 6 kali 3 18 ditambah 6 24, ya, Anda pakai itu, ya. Jadi 3T min 6 kali, ya, T min 6, ya, sehingga Anda punya, ya, 3T sama dengan 6, T sama dengan 2, dan T sama dengan 6. Jadi ada dua jawaban untuk yang A ini, ya, bahwa kecepatannya sama dengan 0 untuk T sama dengan 2 dan T sama dengan 6. Terus kapan kecepatannya positif? Ya. Silakan, paling mudah Anda memeriksanya menggunakan T sama dengan 0. Jadi pada saat T sama dengan 0, Anda tadi punya 3T kuadrat, ya, 0, ya, min 24T, ya, T-nya 0, 0, plus 36. Nah, berarti pada saat T sama dengan 0, itu kecepatannya positif. Ya. Kecepatannya positif, itu berarti sebelum 2, karena 0 itu di sebelum 2. Jadi dia positif sampai di T sama dengan 2, kemudian 0 di T sama dengan 2, tentunya nanti akan berbalik arah. Ya, jadi 2 sampai 6 itu negatif. Nah, setelah 6 positif lagi. Ya. Jadi kapan kecepatannya positif? Ya, adalah sebelum 2
untuk T sebelum 2, dan T atau kalau Anda mau mulai dari 0 ya, karena ini waktunya nggak mungkin ada waktu negatif ya, berarti kecepatan positif mulai T sama dengan 0 atau T lebih besar dari 0 kurang dari 2 dan ya, lebih besar dari 6. Kecepatannya positif. Kemudian kapan benda bergerak ke arah kiri? Jadi tadi kecepatan positif itu kita anggap bergerak sebelah kanan, maka yang bergerak ke arah kiri adalah saat T lebih besar dari 2, ya, kurang dari 6, itu benda bergerak ke arah kiri. Kapan percepatannya positif? Tadi ya, 3T kuadrat min 24T, Anda turunkan lagi ya, menjadi percepatan. Jadi percepatan A itu sama dengan ya, 6T min 24. 6T min 24. Nah, dari situ ya pada percepatannya 0, Anda bisa ya 0 sama dengan 6T min 24 atau 6T sama dengan 24 atau T sama dengan 4. Jadi pada saat T sama dengan 4 itu percepatannya 0. Anda tinggal memeriksa ya. Setelah diperiksa ternyata ya, Anda meriksanya pakai T sama dengan 0 ya. Anda bisa melihat di situ pada saat T sama dengan 0 percepatannya jadi 6 kali 00 min 24 min. Jadi kurang dari 4 itu percepatannya negatif ya, lebih dari 4 percepatannya positif ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Saya Tegar Novian dari Tangerang. Izin bertanya Pak, yang C tadi gimana ya Pak caranya Pak? Yang bergerak ke arah kiri Pak. Bergerak ke arah kiri itu kan tadi dengan asumsi kalau yang kecepatannya positif itu bergerak ke arah kanan, maka kita mencari yang kecepatannya negatif, artinya kebalikan dari positif. Nah, tadi sudah kita untuk menjawab yang B, itu kan kecepatan positif itu saat 0 ya. Saat T lebih besar dari 0 sampai 2 ya, dan T lebih besar dari 6. Itu toh? Maka yang di antara 2 dan 6 itu kan dia kecepatannya negatif. Itu Mas Tegar? Baik Pak, sudah paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, Anda bayangkan tadi kan persamaan kuadrat tuh, ada 3T kuadrat min 24T plus 36, ya itu kan persamaan kuadrat. Bentuknya kan parabola ya. Ini parabola mangkok terbuka ya kan. Ya, jadi ada mangkok tertutup. Ya, silakan nanti Anda cek. Ya. Jadi di sini dari kiri atas ya, kemudian turun sampai di 2, kemudian negatif ya ke bawah sampai di 4 itu titik balik, kemudian 6, kemudian naik lagi. Itu persamaan kecepatannya ya, persamaan kecepatannya. Nah, kemudian Anda untuk percepatan itu adalah turunan ya, dari fungsi kecepatan ini. Nah, Anda ketemunya adalah garis singgung, sehingga tadi titik baliknya percepatannya 0 itu di T sama dengan 4. Kalau yang sebelah kiri ini percepatannya itu turun ya, jadi artinya kecepatannya juga ikut turun, jadi kecepatannya itu semakin lambat, berhenti, kemudian dia balik arah. Oke, ada lagi? Silakan, Layan Tegar, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Silakan. Nama siapa? Nama saya Ananda Hikmawan Pak.
Oke, di Ananda. elektro 21. Saya mau tanya Pak, untuk yang percepatan kan tadi turunan kedua dari jarak ya Pak. Atau turunan jarak, betul. Nah, kalau misal si jaraknya ini nggak bisa diturunkan lagi buat yang kedua, itu berarti percepatannya 0 ya Pak? Nah, percepatannya dia tidak punya, artinya kan nanti Anda bisa kalau fungsi jaraknya itu hanya kuadrat ya, kemudian Anda turunkan menjadi fungsi kecepatan, nah itu kecepatannya jadi konstan. Berarti percepatannya 0 kan gitu. Oh, Kalau yang baik, ini Pak. kan, jaraknya full pangkat 3 sehingga diturunkan terhadap diturunkan sekali dapat kecepatan, diturunkan lagi dapat percepatan. Oh, Gitu baik ya. Pak. Terima kasih Pak. Kalau memang persamaannya diturunkan kok habis, artinya kan ini kan tadi ada turunan tingkat tinggi ya, bisa diturunkan berkali-kali. Tapi kalau seperti ini Anda bisa melihat ya, ini paling berarti sampai di turunan ketiga ya. Turunan ketiga sudah konstan. Karena sudah setelah itu turunan keempat 0, turunan kelima 0 dan seterusnya tidak ada. Nah, menarik untuk pertanyaan Hikman tadi adalah bahwa ada fungsi yang mana ya, dia bisa punya turunan infinite ya, jadi turunan berapapun dia punya. Jadi contohnya di sini adalah fungsi trigonometri. Anda tahu bahwa turunan sin adalah cos, turunan cos adalah sin, bolak-balik begitu terus ya. Sehingga Anda bisa ya untuk mencari ya, coba Anda lihat di sini, bisa nggak Anda merumuskan untuk turunan ke n misalkan. Ini kan turunan ke-12 ya, itu 2 pangkat 12 sin 2x. Nah, turunan ke n sama dengan Anda lihat di sini bahwa turunannya itu sin diturunkan jadi cos, cos diturunkan jadi min sin diturunkan min cos, ya. Min cos jadi sin positif. Ya. Nah, terus di sini balik lagi kan apa? Sudah ketemu sin yang seperti yang awal, hanya saja di sini ada ya, karena Anda lihat di sini pengaruhnya adalah ya, di A pangkat n ini kan pertama kan ini ya, karena sin 2x itu turunnya adalah ya, ini kan sin u, jadi Anda pakai cos u, cos 2x, kemudian ada turunan dalamnya 2x ini adalah 2, jadi 2 cos 2x. Kalau ini diturunkan lagi, nah ini Anda lihat A kuadrat, jadi karena ini misalkan sin A ya, ini sampai berarti di sini nanti turunan ke n itu kan ada misalkan untuk persamaan umum dari sin AX ya, turunan pangkat n-nya berapa ya kan, berarti Anda punya ya A pangkat n. Nah, kapan jadi sin, kapan jadi cos, kapan negatif ya, karena ada keadaan negatif, ada positif ya. Dan di sini Anda lihat kalau negatifnya itu terjadi di n ganjil, Anda tinggal ya min 1 dipangkatkan n itu kan akan selalu ya negatif ganjil dan positif untuk yang genap. Tapi masalahnya di sini ternyata ada juga yang negatif yang digenap ini ya, min 2 pangkat 2 sin ya. Untuk n genap dia juga negatif. Nah, bagaimana membuat persamaan umum? Anda mendapatkan dn ya, d pangkat ny per dx pangkat n itu berapa atau apa hasilnya. Nah, ini contoh. Oke. Sub pokok bahasan terakhir di turunan adalah implicit derivative. What the meaning of implicit expression? Nah ini ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan kalau persamaannya itu bisa dikumpulkan di ruas kiri y semua, ruas kanan x semua ya, maka Anda bisa namanya eksplisit ya. Tapi kalau Anda seperti ini ya, y pangkat 3 plus 7y sama dengan x, nah ini
Nah, Anda tidak bisa mendapatkan Y sama dengan sekian. Anda bisanya ini ya, X ya, sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Jadi kalau dilihat dari X ini bisa eksplisit ya. Tapi ini akar pangkat 3 karena ini X pangkat 3. Tapi kalau dilihat dari Y, dia tidak bisa eksplisit karena dia adalah Y-nya ya tidak bisa Y sama dengan sekian. Ya, maka cara mencarinya ya kita ambil nilai X sama dengan 2 ya, sehingga di sini Anda punya Y pangkat 3 plus 7Y sama dengan 8 ya. Y yang memenuhi persamaan ini adalah ya, Y sama dengan 1 ya. Sehingga 2,1 ya, titik 2,1 itu ada di kurva ini ya. Titik 2,1 itu ada di kurva ini. Oke. Ini contohnya ya, artinya ini kalau kurva ini kita gambarkan ya, Y pangkat 3 plus 7Y sama dengan X pangkat 3 ini digambarkan, ini bentuk kurvanya ini ya. Kemudian titik 2,1 itu ada di sini ya. Ada di kurva tersebut. Pertanyaannya, apakah garis singgung di titik 2,1 itu masih ya sesuai dengan definisi turunan ya, bahwa turunan di titik 2,1 untuk kurva ini ya adalah kemiringan garis singgung. Nah, ini kita hitung ya. Nah, implisit maka cara menghitungnya itu ya, semua ruas itu kita turunkan terhadap X ya, sehingga Anda punya ini ruas yang paling kiri Anda turunkan terhadap X, ruas berikutnya Anda turunkan suku ya, ruas kiri ruas kanan Anda turunkan ya, ini ada suku-sukunya diturunkan masing-masing. Sehingga sekarang saya punya persamaan ya, 3Y kuadrat dy dx ya, 7 dy dx ya, sama dengan 3 ya, X kuadrat dx dx ya, kalau dx dx kan 1 ya. Sehingga di sini Anda lihat dy dx sama dengan ya, ini bisa dikumpulkan sehingga Anda punya dy dx sama dengan 3x kuadrat dibagi 3y kuadrat plus 7. Nah, kalau memang betul ini adalah turunan dari kurva ini, mestinya ya kalau kita substitusikan X dan Y di suatu titik ya, ini ada X dan Y-nya adalah nilainya ya, maka ketemu ya, dy dx 6/5. Nah, apa betul 6/5 adalah kemiringan? Nah, ternyata benar ya, sehingga ya, turunan implisit itu masih ya, juga mewakili sebagai gradien garis singgung. Oke. Ada persoalan ya seperti ini. Nah, Anda melihat loh, ini kan ada Y dan Y, ya, sehingga Anda keluarkan Y-nya, Anda bisa dapatkan X pangkat 3 min 1 dibagi ya, 4X kuadrat min 3. Nah, ini bukan itu eksplisit. Anda bisa terapkan aturan pembagian ya, atau Anda mau ya, menyelesaikannya dengan implisit juga boleh ya. Langkah yang pertama kita pakai metode pembagian karena ini bisa dikumpulkan tadi ya, ketemu ini ya, bahwa dy dx sama dengan ya, 4x pangkat 4 min 9x kuadrat plus 8x dibagi ya, 4x kuadrat min 3 dikuadratkan sesuai dengan aturan pembagian ya, aturan turunan pembagian. Nah, kalau Anda pakai turunan implisit ya, kita turunkan semua ya, ketemu ya dy dx sama dengan 3x kuadrat min 8xy dibagi 4x kuadrat min 3. Loh, kok beda? Nah, beda karena di sini masih ada Y. Ya, ini kan masih ada Y.
Ya, sehingga ini yang pakai aturan pembagian, yang sebelah kanan ini pakai implisit. Oh, hasilnya beda. Maka kita Y-nya ini kita ganti. Y pada yang sebelah kanan kita ganti, maka ketemunya sama. Ya, jadi menggunakan metode implisit derivatif atau Anda menggunakan Quotient rule, ya, aturan pembagian karena ini ternyata masih bisa dieksplisitkan, sama. Oke, itu untuk eksplisit dan implisit. Oke. Nah, sekarang Anda punya persoalan ini. Saya punya fx sama dengan 3x pangkat 7 ditambah x pangkat 4 kali akar 2x pangkat 5 plus 15x pangkat 4 pangkat 4 per 3. Ya. Ini di dalamnya ada 4 per 3 ya. Min 2x plus 9 dibagi 6x kuadrat min 4. Oke. Sekarang saya mulai tanya itu, metode apa yang akan Anda gunakan untuk menyelesaikan atau mencari? Ya, ini kan perintahnya kan cari f aksen x ya, atau hitung, ya, hitung f aksen x. Ada usulan? Silakan. Siapa yang punya bayangan? Ini pakai metode apa? Permisi Pak. Ya, silakan. Nama saya Muhammad Zaki Adani, asal dari Kota Dumai. Izin menjawab Pak. Silakan. Saya menggunakan U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat nih Pak. Metode pembagi. Berarti pakai question rule ya? Ya. Pakai metode pembagian. Betul? Iya betul Pak. Oke. Terus setelah pembagian ini kan baru keseluruhan ya, Anda punya U per V. Nah terus turunannya U yang ini ya, pembilang, U yang pembilang. Caranya bagaimana? Menggunakan chain rule ya Pak. Nah, monggo. Anda kan saya minta untuk menjawab, bukan Anda bertanya. Tadi kalimat notasi Anda dalam menyampaikan kalimat itu menggunakan chain rule ya Pak. Itu kan malah bertanya kan. Anda harus menjawab. Ya Pak, menggunakan chain rule. Nah, caranya. Contoh aja ini ya. Ini kan berarti kan Anda lihat U-nya kan ini ya, U-nya yang atas ini pembilang ini. Cara menerapkannya chain rule di mana? Cara menerapkannya yang di dalam akar saya jadikan satu variabel. Betul. Pangkat setengah kan Pak. Jadi pangkat setengah. Kemudian baru diturunkan luarnya dulu, yaitu setengahnya dikalikan ke depan di depan, harus dikurang 1. Nah, artinya kalau Anda yang di dalam akar ini Anda anggap U, itu Anda punya U pangkat setengah, ya ini kan Anda punya X pangkat 4 kali U pangkat setengah, ini berarti Anda punya turunan perkalian di sini. Di bagian ini kan Anda punya turunan perkalian. Ya, Anda pakai U aksen V plus V aksen U di sini. Baru Anda nanti U-nya sendiri, kalau sudah dalam bentuk jumlahan atau pengurangan, Anda tinggal turunkan sekali-kali. Ya, ini kan hanya turunannya ini kan 10x pangkat 4 ya, ditambah ini juga berarti berapa ini? 15 kali 4 per 3, 20 ya. Coret 20x pangkat sepertiga ya. Karena min 1 ini 4 per 3 kurang min 23 itu yang DU-nya tadi, dan seterusnya. Silahkan. Oke. Nah. Saya tutup dulu. Anda kemarin punya PR ya, tapi
bukan dikumpulkan, tapi saya minta Anda mengerjakan untuk yang space traveler. Sudah ketemu? Zaki punya jawabannya? Yang space traveler? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Ada. Tapi karena Zaki sudah jawab yang tadi, yang lain dulu siapa? Yang sudah punya jawabannya space traveler ya. Soal nomor berapa kemarin Zaki? 58 ya. Iya, Pak, 58. Ya. Silakan, ada yang ingin menjelaskan? Ya Pak, nomor 58 ya Pak ya? Ya, soal nomor 58. Iya Pak, saya bisa menjelaskan Pak. Sebentar ya Pak, saya share. Siapa ini? Abdul Kafi. Abdul Kafi Pak, Abdul Kafi. Oke, silakan. Anda bisa share screen, Abdul Kafi. Iya Pak, bentar saya foto dulu Pak. Saya kirim. Oke. Halo Pak. Halo. Apakah layarnya udah terlihat Pak? Sudah dilihat sudah terlihat di tempat saya. Mudah-mudahan di tempat lain juga sudah. Silakan dijelaskan. Iya Pak. Jadi ini kan Pak tadi di soalnya dikasih tahu kalau misalnya persamaannya itu Y0 sama dengan X0 kuadrat Pak. Nah, kemudian itu diminta kalau misalnya kita tuh pengen berhenti di titik 4,15. Nah, jadi Pak di sini langkah pertama yang saya gunakan itu saya turunin dulu Y-nya biar dapat gradiennya Pak. Di sini saya turunin persamaannya jadi Y0 aksen sama dengan 2X0. Jadi gradiennya 2X0. Terus saya pakai rumus yang Y0 kurang Y1 sama dengan M dikali X min X1 gitu Pak. Terus saya masukin aja Y0-nya dikurang 15 sama dengan M-nya saya ganti dengan gradien yang tadi sudah saya dapat 2X0. Terus dikaliin X0 dikurang 4. Nah 4-nya ini dapat dari tadi karena kita pengen berhenti di X-nya 4 dan Y-nya 15. Lalu Y0-nya di sini saya ganti dari persamaan awal tadi yang Y0 sama dengan X0 kuadrat saya ganti, terus cuman dipindah ruas aja, kemudian dapat persamaannya Pak. Udah dapat persamaannya, tinggal difaktorin aja, dapatnya di sini X0 min 5 dikali X0 min 3. Jadi nah di sini kalau yang X0-nya 5 itu kalau dicoba masukin dapat Y-nya itu 25. Jadi nggak memenuhi karena kita pengen targetnya itu kan 15 Pak. Kalau 25 berarti melebihi dari target. Nah, sedangkan di sini kalau pakai X0-nya itu 3, kalau kita dapat Y-nya itu dapatnya 9 Pak. Jadi jawabannya 3,9. Oke, bagus Mas Kafi ya. Ya Pak. Makasih Pak. Terima kasih Mas Kafi. Silakan ada yang ingin komen atau menambah diskusi? Silakan. Kalau belum ada, ya sekarang kita sampai di
Kalau tadi kemarin kan yang ini ya, space ya, ini kan oke. Nah, kita sekarang sudah di chain rule tadi ya, sudah chain rule Anda sudah punya ya. Ini juga banyak soal cerita ya, silakan nanti Anda kerjakan lagi ya. Ini contoh yang high order tadi. Tadi yang saya jelaskan tadi ini ya jawabannya ya. Jadi, sehingga oke, siapa yang akan mengerjakan contoh nomor 2 ini? Jadi kan yang ini sudah kita kerjakan sambil mencongkak tadi. Sekarang yang ini. Ya. Turunkan cos kuadrat cos T. Hasilnya. Silakan. Ya, Anda kerjakan di kertas atau Anda langsung menggunakan fasilitas whiteboard di Tips ini juga boleh. Maaf Pak, boleh lihat soalnya lagi Pak. Oke. Bisa kelihatan? Cos kuadrat, cos T. Dan yang ini ya, yang nomor 3 ini yang DT turunkan 3T min 2 dibagi T plus 5 dipangkatkan 3. Kedua soal ini yang Anda untuk latihan, silakan. Silakan yang sudah punya jawabannya langsung saja share screen.
Silakan, siapa yang ingin menampilkan? Maksudnya cepet ya, itu kan yang kos. Kalau yang tadi yang apa, nomor 3 yang pembilang penyebut memang agak lama, tapi yang cos kuadrat cos T, silakan. Najib, silakan. Penalib. Najib ya? Apa Naib ini? Halo, Mas Najib. Sagi sudah dapat? Untuk yang cos 2 tadi, yang cos kuadrat, cos T. Ada, sudah. Bisa ditampilkan di layar. Bisa Pak sebentar. Silakan. Misi Pak, apa sudah terlihat? Ya, sudah kelihatan. Ya, oke. Nah, jadi Silakan, jelaskan. misi Pak. Nah, jadi di soal ini digunakan chain rule, di mana kita anggap yang di dalam kurung yang paling luar itu adalah U dan dipangkatkan 2. Jadi ketika kita turunkan 2-nya jadikan ke depan sehingga jadi 2 cos. Nah, 2 cos dan kurung cos T. Kemudian kita turunkan cos T-nya menjadi min sin cos T. Selanjutnya turunkan cos T di min sin T dan turunkan cos T menjadi sin T. Ya, bagus. Lagi, ya. Jika nanti tinggal Anda satu baris lagi ya, ada satu baris untuk mengelompokkan. Kan ada 3 kali min ya, 3 kali min yang tadi
min 2 di depan, terus ditotalkan. Nah, bagus, oke. Baik, Pak. Terima Untuk kasih. yang untuk yang pembagian, silakan nanti Anda latihan sendiri, kalau nanti di situ ada sekian banyak langkah. Oke. Nah, minggu yang lalu saya juga membuat pertanyaan kan kepada Anda seperti Anda tahu power rule ya, bahwa x pangkat n turunannya adalah nx pangkat n-1. Itu dari mana? Ya, artinya nah, silakan Anda bisa explore. Ya, ini akan saya tunjukkan dia menghitung turunan berdasarkan definisi ya. Nah, contoh di sini saya punya fx sama dengan 1/x ya. Turunkan fx sama dengan 1/x ya terhadap x. Nah, sebagaimana yang kita tahu definisi turunan f aksen x sama dengan limit h0 ya fx plus h min fx dibagi h. Oke. Sehingga kita ini definisi umum ya, yang atas ini definisi umum. Ya, kemudian kita ganti fx-nya sesuai dengan yang diketahui di sini. Ya. Sehingga ini, ya, fx sama dengan 1/x. Ya. Kalau fx plus h berarti 1/x plus h. Ya, fx, ya, ini min fx min 1/x. Ya. Oke. Limit h mendekati 0. Ya. Kemudian, ya, Anda lakukan manipulasi. Jadi kata manipulasi dalam matematika itu adalah proses menghitung ya, bukan manipulasi dalam artian negatif ya. Ini memanipulasi, contohnya di sini menyamakan penyebut ya, ini menyamakan penyebut sehingga ya, kali silang atasnya, kemudian bisa sehingga kemudian bisa di cancellation ya, ini hanya bisa di cancellation sehingga setelah dibentukan yang terakhir ini ya, kita bisa substitusikan h sama dengan 0 ya, sehingga sekarang Anda punya sehingga sama dengan min 1/x kuadrat sebagaimana rumus x pangkat n tadi ya, bahwa ini kan x pangkat min 1 sehingga jadi hasilnya adalah min 1 kali x pangkat min 2 min 1 min 1 min 2 jadi min 1/x kuadrat. Ini juga sama ya, ini x pangkat setengah ya, fx sama dengan akar x ya. Kalau Anda pakai aturan pangkat ya, x pangkat setengah turunannya setengah x, pangkatnya jadi setengah min 1, jadi min setengah, jadi 1/. Nah, ini hasilnya ini. Nah, dapatnya dari mana? Ini Anda kerjakan ya, berdasarkan definisi ya. Sama tadi ya, cuma karena ini ya, maka kita harus melakukan sedikit ya, trik ya untuk ini ya, sehingga dikalikan. Anda ingat ya, ini kan dikalikan 1 ya, dikalikan 1 ya, hanya untuk menghilangkan notasi akar di sini ya. Sudah ya, kalau hanya sudah cancellation ya, sudah tidak 0/0 lagi ya, Anda tinggal substitusikan ya, h sama dengan 0 di sini ya, h sama dengan 0 di bentukan yang ini kan sudah 1/2 akar x bagaimana yang ada di rumus. Nah, tentunya Anda sekarang kalau
fx-nya sama dengan x pangkat n. Fx-nya sama dengan x pangkat n. Ininya seperti apa ya? Cerita di sini seperti apa sehingga kemudian hasilnya adalah n x pangkat n-1. Nah, ini ceritanya bagaimana? Nah, silakan nanti Anda cari referensi yang bisa mendukung ya ininya Anda ya, hitung-hitungannya Anda. Oke. Ada pertanyaan sampai sampai di pertemuan keempat ini Anda sudah belajar derivatif ya, mulai dari definisinya, aturannya sampai chain rule. Nah, insya Allah minggu depan kita masuk ke aplikasi derivatifnya. Jadi penerapan derivatif, penerapan turunan. Nah, tentunya ini yang harus, artinya Anda sudah belajar turunan selama ini, ya, karena kita engineering is applied mathematics, jadi keteknikan itu adalah yang menerapkan matematika, ya, jadi ngitung, ya, orang teknik itu ngitung tentang apa yang akan dikerjakan, ya. Jadi kalau orang elektro berarti ngitung RLC ya, supaya menjadi rangkaian listrik yang sirkuit ya, artinya menjadi sekumpulan komponen yang ditata sedemikian rupa untuk berfungsi seperti yang kita harapkan ya. Kalau kita merancang pesawat penerima siaran televisi ya, hasilnya adalah pesawat penerima televisi ya. Semuanya adalah dihitung. Nah, Anda sekarang sedang belajar menghitung dulu ya. Nanti kemampuan menghitung Anda itu sudah bagus, baru nanti Anda akan belajar dunia elektro dulu. Nah, nanti Anda gabungkan ya kemampuan menghitung dengan pemahaman komponen elektronika, maka hasilnya adalah device atau piranti atau sekarang ya, kalau zaman sekarang ya termasuk software ya, artinya Anda mampu merancang program untuk melakukan fungsi apa. Nah, itu semuanya adalah elektroteknik. Silakan, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Permisi Pak. Ya Mas Sagi. Izin bertanya Pak. Silakan. Misalnya ada persamaan yang harus diturunkan dengan chain rule Pak. Jadi chain rule itu membutuhkan 2 kali misalnya Pak. Itu tetap dihitung 1 kali turunan ya? Iya, masih apa, turunan pertama kan? Turunan pertama. Belum, bukan turunan yang diturunkan lagi, itu beda tadi yang high order derivatif ya, turunan tingkat tinggi itu turunan yang diturunkan lagi. Kalau chain rule itu outer function, jadi Anda menurunkan fungsi luar, artinya FU tadi, kemudian Anda menurunkan yang bagian dalamnya, yang punya saja. Jadi bukan Anda menurunkan yang sudah lagi, enggak. Tapi kan tadi seperti yang kamu kerjakan, cos kuadrat, ya, cos kuadrat. Anda U kuadrat. Nah, Anda menurunkan U kuadrat menjadi 2 cos. Nah, setelah itu yang Anda turunkan kan bukan 2 cosnya tadi, tapi hanya yang bagian dalamnya ya. Itu yang chain rule ya. Jadi beda dengan high level. Jadi yang Anda menurunkan berapa kali pun ketemunya ya baru turunan pertama untuk yang fungsi luarnya ya, artinya fungsi kompositnya tadi, fungsi gabungannya tadi. Itu ya Mas Eki ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Silakan, ada lagi? Baik, kalau tidak ada latihan, soal-soal latihan akan di buku Purcell banyak ya. Silakan Anda melatih diri dengan apa yang ada di buku Purcell tadi, seperti yang space travel tadi yang dikerjakan oleh Mas Kavi tadi. Nah, yang sejenis itu banyak. Silakan Anda biasakan diri untuk karena nanti variasinya atau apa ya macam-macam ya. Jadi Anda harus siap
dengan segala macam variasi yang bisa dimungkinkan oleh soal derivatif ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya saya belum memberikan tugas, ya, jadi masih silakan Anda belajar mandiri dulu dengan latihan-latihan soal itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan keempat di siang hari ini. Saya akhiri, ya, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yang Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih, Thank you. Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.